Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang G. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada kalian semua yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan kalian semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ya. Di sini saya ingin menjelaskan masalah DC lapangan pinjaman online legal atau pinjaman yang sudah resmi, daerah mana saja yang dikunjunginya. Ya, sebenarnya saya berharap kalian itu tidak terlalu memikirkan masalah DC pinjaman online ya. Coba kalian komentar dulu ya, apa alasan kalian, apa yang kalian takutkan dengan seorang DC pinjaman online? Ya, di sini kalian bukan melakukan tindak pidana, bukan atau melarikan uang perusahaan, bukan melakukan penipuan, ya. Jadi apa yang perlu ditakutkan dengan seorang DC pinjaman online, ya? Sekarang kita harus pahami ya, DC itu atau yang kita sebut DC itu memang sudah tugasnya mendatangi debitur yang belum mampu bayar, yang belum melunasi hutangnya, yang masih dalam keadaan ada tunggakan, itu memang tugasnya, ya. Tidak kita bisa pungkiri itu. Itu memang sudah tugasnya. Nah, jadi kita harus terima jika kita mendapat kunjungan dari DC pinjaman online. Yang terpenting di sini, kita harus berani, kita harus hadapi, kita percaya diri, ya. Jika DC datang, saya akan hadapi. Selagi mereka baik-baik, saya akan jelaskan baik-baik, ya. Jelaskan apa kendalanya saat ini, belum bisa bayar, ya. Atau bagi yang berdagang mungkin jualannya sepi, yang lagi usaha ya mungkin ada hambatan, ya. Untuk melunasi belum bisa, hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita tinggal jelaskan, kita tingkatkan, kita harus berani. Jika ada uang dalam hati saya akan bayar, ya nanti pokoknya saja. Untuk sementara, apapun bentuk-bentuk dari penagihan DC nggak usah ditanggapi dulu, jangan digubris dulu. Jika DC datang, saya hadapi. Jadi seperti itu. Saya ingin membuang pikiran-pikiran teman-teman semua itu, ya, yang ada di dalam pikirannya itu hanya DC, takut DC, ya, sehingga mencari informasi di berbagai media sosial, Facebook, ya, Instagram, YouTube, selalu berkomentar, daerah saya ada nggak DC-nya, ya. Biasanya DC datang ke alamat KTP atau domisili saya. Jadi tolong dibuang pikiran itu. Kita harus berani sekarang, ya. Coba ya kalau bisa ambil air putih segelas, ya, diminum, setelah itu pikir secara tenang. Mengapa sih saya takut dengan seorang Desi? Ya, coba dipikir ulang. Mengapa saya takut dengan seorang Desi? Seharusnya saya hadapi karena ini masalah saya. Saya harus tanggung jawab, saya harus berani, saya harus percaya diri. Ya, mereka keras, saya bisa juga keras. Nah, jadi seperti itu harus dihadapi. Simpel saja sebenarnya. Jika mereka melanggar aturan, berbuat tindak kriminal, berbuat kekerasan, ya, di lingkungan rumah saya tinggal lapor ke pihak yang berwajib. Apa alasannya hingga saat ini masih saja takut dengan DC pinjaman online? Mungkin karena malu dengan tetangga. Coba dibuang pikiran itu, ya. Semua orang pasti pernah mempunyai hutang. Mungkin 90% yang namanya manusia mungkin ada yang hutang ya. Cuma tetangga itu beda saja caranya. Kita secara online, mereka mungkin di rentenir atau di lintah darat. Mereka pasti ada juga kreditan atau apa. Jadi kita tidak usah malu ya. Apapun cibiran-cibiran tetangga itu ya nggak bisa terserah kalian seperti itu. Kita urus diri kita sendiri, masalah kita sendiri, kita yang bertanggung jawab, kita harus hadapi. Kapanpun DC datang, saya harus hadapi. Nah, jadi sehingga pikiran-pikiran ya yang membuat kita stres, yang membuat kita tidak fokus dengan kegiatan pribadi, terganggu kerja, ibadah, mungkin yang bagian keluarga tidak fokus mengurus keluarganya gara-gara mikirin masalah pinjam online, masalah DC, ya. Jadi sekarang berhenti untuk memikirkan masalah DC pinjaman online. Saya sangat berharap sekali ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, ya, kakak-kakak, teman-teman semua jangan takut masalah DC pinjaman online, ya. Mereka juga tidak mungkin ujuk-ujuk datang langsung ke rumah langsung melakukan ya tindak kekerasan, tidak mungkin. Mereka hanya menanyakan, ya. Kita hanya bisa menjelaskan. Seperti itu.
datang pertama kali misalnya kita jelaskan, ya. Terus datang yang kedua kita jelaskan, jika kita belum ada yang mau dipaksainya yang bagaimana, ya. Jika datang ketiga lagi ya kita jelaskan lagi seperti itu. Kita sudah usaha semaksimal mungkin tetapi belum bisa. Belum ada rezeki lebih untuk menutupi pinjam online tersebut. Itu saja sebenarnya, ya. Nanti DC pinjaman online itu akan berhenti sendiri, akan kurang dia. Ya, pertama kita gagal bayar mereka memang ya terus-terusan. Nanti mereka akan berkurang sendiri. Apalagi hingga 2 kali 3 kali datang, ya. Jika mereka maksa untuk membayar seadanya dulu, jika kalian tidak ada ya mau bagaimana? Ya, dijelaskan saja. Jadi jangan berpikir lagi masalah DC datang atau tidak, itu terserah, ya. Yang penting fokus sama kegiatan pribadinya. Saya ingin membuka pikiran teman-teman semua, ya, bahwa masalah apapun itu harus kita hadapi, ya. Jangan kita hindari, karena ini sudah kesalahan kita, ya. Dulu kita tidak tahu konsekuensinya bagaimana, ya, keteledoran kita, ya kita harus tanggung jawab, kita harus hadapi, ya. Jadi tujuan saya cuma hanya agar kalian berani, ya, agar kalian mentalnya kuat. Jadi kalian harus bermental kuat itu cari dukungan. Maka dari itu saya selalu mengajak bergabung di grup sehingga kalian ada dukungan dari teman-teman yang lain, ya. Oke, jadi saya sebutkan saja ada 18 pinjaman online yang ada di lapangan, ya. Ini sesuai dari teman-teman yang sudah masuk. Yang pertama itu HCI dari perusahaan pembiayaan. Ini hampir merata. Yang kedua Tunaiku, yang ketiga Eskalator atau Espinjam di aplikasi Shopee daerah Jabotabek. Aku Laku hampir merata ya, Kredipo hampir merata, Kredit Pintar kebanyakan daerah Jabotabek. Yang ketujuh Modal Nasional daerah Jakarta, Cash Cepat Bekasi, 9 Maukes, 10 ada Pundi, Maukes ini Jakarta ya, ada Pundi daerah Bekasi yang pernah dikunjunginya, aplikasi pinjaman online Julo daerah Jakarta, yang ke-12 aplikasi Finmas Jakarta, 13 pinjaman online rupiah cepat daerah Bekasi, 14 aplikasi pinjaman online Singa, Bekasi dan Tangerang yang pernah dikunjunginya. Selanjutnya yang ke-15 Estikes daerah Bekasi dan Jabotabek. Yang ke-16 Cairin daerah Tangerang. 36 Kredi hanya daerah Bekasi yang pernah dikunjunginya. Yang ke-18 daerah Bekasi juga, ya, yaitu Indodana yang ke-18. Jadi saya tidak bisa menentukan daerah secara detail ini saya nggak bisa. Ya, di antara aplikasi ini mungkin ada kalian yang pernah dikunjungi, ya, yang bukan di antara aplikasi ini, coba kalian komentar. Oke, jadi itulah yang bisa saya informasikan. Jangan takut lagi mengenai DC pinjaman online. Tetap semangat menjalani aktivitas, ya, yakinkan diri bahwa masalah ini harus saya hadapi, masalah ini saya bisa menyelesaikannya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.